Bab 1600. Terima kasih sudah mengingatkan. Meskipun keluarga Ye adalah keluarga besar di wilayah utara, tapi kali ini membawa misi datang ke medan perang Gunung Iblis. Tetua Song ini juga diundang secara khusus. Dia terluka, dirinya juga harus simpati. Tapi setelah Tetua Song membuka mata, tatapan langsung melihat ke arah Eric Qin, dalam hati sangat panik. Tetua Song, kamu tenang saja, dua generasi muda ini, aku pasti akan baik-baik memarahinya. Awalnya mengira Tetua Song akan memarahi Shirley Ye mereka, penatua kelima pun langsung berkata, "Memarahi? Kenapa harus memarahi mereka?" Tetua Song mengerutkan kening, sebelumnya dia pingsan, tidak mendengarkan percakapan penatua kelima, jadi tidak mengerti dengan maksud dia. Berusaha untuk berdiri, Tetua Song terhuyung-huyung berjalan ke depan hadapan Eric Qin, lalu dengan serius memberi hormat. Tindakan ini membuat semua orang terdiam dan tidak mengerti apa yang terjadi. "Saudara, terima kasih sudah mengingatkan." Tetua Song sedang berterima kasih dengan dia. Semua anggota keluarga Ye terdiam dan tidak percaya. Penatua ketiga dan penatua kelima juga tercengang, curiga bahwa Tetua Song sudah gila. Bukannya Eric Qin yang menyebabkan Tetua Song terluka. Kenapa harus berterima kasih kepada dia? Mungkin apa yang dikatakan benar, tapi ini masalah formasi, juga tidak perlu berterima kasih. Sama-sama, aku juga tidak melakukan apa-apa, kata Eric Qin sambil menggelengkan kepala. "Saudara, kamu terlalu rendah hati. Kata-kata kamu tadi sudah merupakan jasa besar bagi aku," kata Tetua Song dengan sangat lembut dan melambaikan tangannya. "Sekarang mengingat kembali, aku memang sudah salah dari awal. Langkah kelima adalah jalan mati. Jika bukan saudara yang mengingatkan, membuat aku saat melangkah langkah kelima ini lebih hati-hati, tidak langsung menginjak kuat. Mungkin saat ini aku sudah luka parah." Ilmu formasi memiliki perubahan yang banyak. Jika tidak memiliki pemahaman yang mendalam dalam ilmu formasi, tidak akan bisa memprediksinya. Dan Eric Qin bisa mengetahui langkah kelima dirinya pasti akan muncul masalah. Ini menandakan dia sudah memecahkan sebagian formasi ini. Jika bukan karena Eric Qin mengingatkan, Tetua Song sekarang memikirkan pun merasa takut. Penatua ketiga, generasi muda kalian ini sangat hebat, bisa mengundang saudara yang ahli formasi, hanya melihat sekilas sudah bisa memastikan gerak formasi. Ini adalah si jenius, aku masih harus banyak belajar. Setelah Tetua Song berkata, lalu mulai memuji Shirley Ye dan adiknya. Seketika, kondisi menjadi hening, anggota keluarga Ye juga membelalakan mata dan mulut. Semua tatapan tertuju pada Eric Qin, tatapan yang dipenuhi ketidakpercayaan. Eric Qin mengatakan langkah kelima Tetua Song pasti akan ada masalah. Awalnya mengira ini hanya sembarangan berkata, tapi alhasil menjadi kenyataan. Sebelumnya orang yang menyalahkan mereka pun mulai merasa malu. Shirley Ye dan adiknya tidak salah, ternyata mereka yang salah. Muka penatua ketiga dan penatua kelima pun memerah, seperti ditampar orang. Mereka sebelumnya memfitnah Eric Qin, mengira Tetua Song tidak mungkin salah. Ternyata dia ini barulah seorang jenius, mereka yang sudah salah menilai. "Saudara Cheng, maaf. Semua ini hanya sebuah kesalahpahaman." Penatua ketiga adalah orang yang berubah cepat, segera menjulurkan tangan meminta maaf. "Hanya aku sendiri saja," kata Eric Qin. Dua penatua ini pun merasa canggung. Maksud dari Eric Qin ini, ingin mereka meminta maaf kepada Shirley Ye di depan umum. "Shirley, sebelumnya aku terlalu tidak sabar. Kamu juga mengetahui tujuan perjalanan kali ini, aku juga memiliki tekanan yang berat." Penatua kelima pun batuk, lalu meminta maaf dengan terpaksa. Shirley Ye pun menerima. Tapi Leni Ye malah mendengus, membuat semua anggota keluarga Ye merasa sangat canggung. Setelah kembali dari sini,
pasti akan mencatat pahala besar untuk kalian berdua. Akhirnya penatua ketiga pun menyelesaikan masalah ini. Shirley Ye dan Lenny Ye juga sangat berterima kasih memandang ke arah Eric Kin. Tetua Song, jadi selanjutnya masalah formasi ini. Tanya penatua ketiga sambil menopang Tetua Song. Maafkan aku yang tidak berguna ini, formasi ini aku tidak dapat memecahkannya, kata Tetua Song sambil menggeleng kepala. Meskipun luka ini tidak parah, tapi melukai jiwa dewa, tidak dapat melanjutkan pemecahan formasi. Tapi, penatua ketiga, kalian memiliki remaja berbakat ini, juga tidak memerlukan bantuan aku lagi. Tetua Song, tapi bisa membaca formasi dan memecahkan formasi ini adalah dua hal yang berbeda. Penatua ketiga pun mulai panik. Meskipun Eric Kin bisa membaca kunci utama formasi ini, tapi tidak menandakan dia juga bisa memecahkan formasi ini. Mungkin penatua ketiga tidak mengetahui, formasi Gunung Pelindung Sekte Kuno ini, di dalamnya ada formasi pembunuh, formasi pertahanan dan formasi sihir, 3 macam formasi bergabung menjadi satu. Saudara ini bisa melihat hingga puluhan mil jauhnya, bahkan aku tidak bisa melakukan hal ini. Semua orang mendengarkan ini, semakin kaget. Penatua ketiga langsung menoleh ke arah Eric Kin, tatapan mata seketika menjadi lebih sopan dari sebelumnya. Rasa angkuh, tidak rela karena dipaksa meminta maaf, semuanya hilang. Saudara Cheng, formasi Gunung Pelindung ini, apakah kamu bisa membantu memecahkannya? Tenang saja, aku keluarga Ye pasti akan memberi imbalan yang besar, tanya penatua ketiga. Ini sedikit sulit, tapi jika ada waktu 1 jam, mungkin sudah cukup, kata Eric Kin dengan santai. 1 jam, sombong sekali. Kali ini semua anggota keluarga Ye pun terdiam tanpa kata. Mereka berdua mengundang 2 master formasi yang terkenal di wilayah utara, juga menghabiskan waktu 3 hari. 2 master ini juga hampir mati di dalamnya, namun formasi ini tidak terbuka sama sekali. Eric Kin hanya seorang remaja fase distraksi, malah mengatakan menggunakan waktu 1 jam untuk memecahkan formasi ini, dan mengatakan ini hanya sedikit sulit. Jika tidak ada tingkatan kesulitan, bukannya dalam beberapa detik sudah bisa dibuka. Bibir penatua ketiga pun bergetar, remaja ini terlalu berlagak. Dia merasa Eric Kin ini tidak bisa diandalkan, tapi sampai sekarang, juga tidak ada cara lain lagi. Berharap saudara bisa membantu, kami keluarga Ye pasti tidak akan merugikan kamu. Baiklah, kalau begitu aku akan tunjukkan kemampuan aku, nanti baru kita bahas imbalannya. Eric Kin juga menyadari penatua ketiga ini tidak percaya dengan dirinya, tanpa basa-basi berjalan ke arah formasi. Tadi dirinya melihat keramaian dari kejauhan, juga sudah mengaktifkan mata dewa untuk mengamati formasi ini. Sama seperti yang dikatakan Tetua Song, formasi Gunung Pelindung Sekte Kuno ini ada 3 formasi yang saling berhubungan menjadi satu. Formasi yang sehebat ini, Eric Kin juga diam-diam mengamati melihat dari susunan garis formasi, perlu memerlukan waktu yang banyak untuk membuat formasi seperti ini. Tapi untuk memecahkan formasi, tidak perlu memikirkan hal ini. Hanya perlu mencari titik lemah dari formasi, melihat penghalang formasi sihir ini, lalu menyamar menjadi seorang murid yang memiliki token masuk ke dalam sekte, sudah bisa membohongi formasi ini. Kembali mengamati sekilas, memastikan posisinya. Eric Kin langsung melangkah masuk ke dalam formasi. Weng. Formasi berdengung, cahaya perisai pun bergoyang beberapa kali. Membuat semua anggota keluarga Ye yang melihat pun ketakutan dan mundur ke belakang, mengira formasi ini akan segera aktif. Tapi Eric Kin tidak terpengaruhi, selangkah demi selangkah masuk, tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan formasi, melangkah dengan penuh keyakinan. Sebelumnya Tetua Song gagal,
karena formasi sihir ini. Ahli formasi memecahkan formasi, harus mencari pusat formasi atau titik formasi, dan orang yang membuat formasi sehebat ini, sengaja menyusun beberapa formasi sihir di beberapa titik ini, membuat titik formasi yang dilihat, semuanya adalah palsu. Tapi ini bagi Erikin, bukanlah masalah. Ada mata dewa yang membantu, semua kepalsuan ini pun hilang, setiap langkah Erikin menuju ke titik formasi yang betul. Semua anggota keluarga Ye pun sangat terkejut, Erikin seperti berjalan santai di taman bunga belakang rumah. Formasi yang sudah mengurung mereka selama 3 hari, pelan-pelan sedang ditaklukkan oleh Erikin. Bersambung.